Jika pesan ini menyentuh kedalaman hatimu dan memberi kekuatan pada jiwamu yang sedang berjuang, tandai keberadaanmu dengan menyukai video ini, serta mari kita terhubung lebih dalam melalui tombol subscribe dan bergabung dalam membership komunitas ini, tempat di mana jiwa-jiwa yang terpilih saling menguatkan dalam perjalanan menuju kedewasaan rohani. Dengarkan saya baik-baik. Jika saat ini Anda merasa hidup sedang menghantam Anda tanpa henti, jika dada Anda terasa sesak oleh beban yang tidak mampu lagi Anda jelaskan kepada manusia manapun, berhenti sejenak. Bernapaslah, jangan pernah mengutuk kegelapan yang sedang melingkupi hidup Anda saat ini. Sebab di dalam hukum alam ruhani yang paling dalam, sebelum emas itu berkilau menawan di mahkota raja, ia harus terlebih dahulu dilebur dalam api yang sangat panas. Sebelum benih pohon raksasa itu menembus langit, ia harus terlebih dahulu terkubur dalam kegelapan tanah yang sunyi, hancur, dan tak terlihat. Anda tidak sedang dihancurkan oleh kehidupan. Anda sedang ditempa. Anda sedang dipersiapkan untuk memikul bobot kehormatan yang jauh lebih besar dari apa yang pernah Anda bayangkan sebelumnya. Dunia seringkali mengukur keberhasilan dari apa yang tampak di permukaan, dari harta yang terkumpul, dari tepuk tangan manusia, atau dari tahta yang diduduki. Namun alam ruhani bekerja dengan timbangan yang jauh berbeda. Sang Pencipta tidak pernah memberikan tugas berat kepada prajurit yang lemah. Ketika ujian hidup Anda terasa begitu ekstrem, ketika Anda dikhianati oleh orang yang paling Anda percayai, ketika roda keuangan Anda ambruk ke titik terendah, atau ketika nama baik Anda dihancurkan tanpa alasan yang jelas, itu adalah tanda sah bahwa Anda telah dipilih untuk naik ke tingkatan kesadaran yang lebih tinggi. Jiwa yang biasa-biasa saja akan diberikan ujian yang biasa-biasa saja. Namun jiwa yang ditakdirkan untuk membawa perubahan besar, jiwa yang di dalam dadanya tersimpan api kepemimpinan dan kebijaksanaan, akan dilemparkan ke dalam kawah candra di muka yang paling membakar. Banyak di antara Anda yang bertanya-tanya di dalam kesunyian malam, mengapa hidup ini terasa begitu berat? Mengapa ketika Anda mencoba menjadi orang baik, justru kemalangan yang seolah mendekat? Jawabannya sederhana, namun membutuhkan kedewasaan jiwa untuk memahaminya. Ketika aura dan getaran frekuensi rohani Anda mulai meningkat, ketika cahaya di dalam diri Anda mulai menyala terang, Anda akan secara otomatis memicu reaksi dari kegelapan di sekitar Anda. Manusia yang hidup dalam kepalsuan, manusia yang dipenuhi oleh iri hati, kedengkian, dan energi rendah, tidak akan mampu menahan pancaran cahaya kejujuran dan keberanian yang keluar dari mata Anda. Tanpa mereka sadari, kehadiran Anda membuat ego mereka terancam. Oleh karena itu, mereka akan berusaha menundukkan Anda, menjatuhkan Anda, atau membuat Anda meragukan nilai diri Anda sendiri. Ingatlah satu hal ini dengan teguh. Jangan pernah menurunkan standar cahayamu hanya agar orang-orang yang nyaman di dalam kegelapan merasa berdampingan denganmu. Biarkan mereka terganggu oleh ketenanganmu. Biarkan mereka bingung melihat bagaimana Anda tetap berdiri tegak meski badai menghantam dari segala penjuru. Keteguhan hati Anda di tengah pengkhianatan dan ketidakadilan adalah bukti nyata bahwa Anda bukan lagi milik dunia yang rendah ini. Anda sedang dipanggil untuk berjalan sebagai pemenang yang berwibawa, seorang spiritualis yang tidak mudah digoyahkan oleh angin pujian maupun badai celaan. Mari kita bicara tentang ujian yang paling halus, namun paling mematikan bagi perjalanan kebangkitan jiwa seorang manusia. Ini adalah ujian yang telah merobohkan banyak raja, menghancurkan kerajaan besar, dan memadamkan cahaya para calon pemimpin spiritual. Ujian itu adalah godaan nafsu dan kesenangan sesaat. Dalam perjalanan hidup ini, ketika energi dan karisma Anda mulai mekar, ketika aura keberanian dan daya tarik ilahi menyelimuti diri Anda, alam bawah sadar lingkungan akan merespons. Dan disitulah kegelapan akan mengirimkan ujian terbesarnya dalam wujud godaan seksual dan kenikmatan biologis yang tidak terkendali. Godaan seks bukan sekadar masalah dorongan fisik belaka. Ini adalah pertempuran energi di tingkat tertinggi. Seksual adalah energi kehidupan, energi penciptaan yang paling murni dan paling dahsyat yang ditanamkan Sang Pencipta di dalam tubuh manusia. Ketika Anda mampu mengendalikan energi ini,
Anda memegang kunci fokus kreativitas, keberanian, dan daya cipta yang tak terbatas. Namun, kegelapan sangat paham akan hal ini. Jika mereka tidak bisa menghancurkan Anda dengan kemiskinan, mereka akan mencoba menghancurkan Anda dengan kenikmatan 9 detik yang menguras habis energi vital Anda. Berapa banyak pria dan wanita berpotensi hebat yang akhirnya kehilangan arah, kehilangan wibawa, dan kehilangan auranya hanya karena tidak mampu menahan godaan hawa nafsu yang sepintas. Ketika Anda menukarkan potensi ilahi Anda demi memuaskan kehausan emosional atau fisik yang dangkal, Anda sedang membocorkan tangki energi rohani Anda sendiri. Auramu yang tadinya bersinar terang, bersahaja, dan disegani, perlahan akan redup, menjadi keruh, dan kehilangan daya magisnya di mata dunia. Anda akan mulai merasa cemas tanpa alasan, kehilangan fokus, dan merasa hampa di dalam jiwa. Sadarilah, wahai jiwa-jiwa yang kuat, bahwa setiap kali Anda berhasil berkata tidak pada godaan nafsu yang merendahkan martabatmu, setiap kali Anda mampu menundukkan dorongan liar demi menjaga kesucian energi dan komitmen jiwamu, pada saat itulah Anda sedang melakukan transmutasi energi secara dahsyat. Anda sedang mengubah api nafsu menjadi cahaya kebijaksanaan. Anda sedang membangun benteng ketahanan mental yang tidak akan bisa ditembus oleh manipulasi duniawi. Seorang pahlawan sejati bukan dilihat dari berapa banyak tubuh yang bisa ia taklukkan, melainkan dari sejauh mana ia mampu menaklukkan keinginan rendah di dalam dirinya sendiri. Ketika Anda belajar menguasai diri, auramu akan memancarkan energi kewibawaan yang sangat dingin, namun meneduhkan. Orang-orang di sekitar Anda akan merasakan keberadaan sosok yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa digoyahkan dengan rayuan, dan tidak bisa ditakutkan dengan ancaman. Itulah kewibawaan spiritual yang sejati, kewibawaan yang lahir dari penderitaan yang telah ditempuh dengan sabar dan godaan yang telah ditaklukkan dengan kehormatan. Seringkali dalam perjalanan ini, Anda akan merasa sangat kesepian. Anda menatap sekeliling dan menyadari bahwa teman-teman lama Anda mulai menjauh. Percakapan-percakapan yang dulu terasa menyenangkan, kini terasa dangkal dan membosankan, atau bahkan keluarga terdekat Anda tidak lagi memahami jalan pikiran Anda. Jangan takut dan jangan pernah merasa terbuang. Pembersihan hubungan ini adalah proses alami dari pergeseran frekuensi jiwa. Ketika sebuah wadah diisi dengan air murni yang baru, air keruh yang lama harus terbuang keluar. Alam semesta sedang sengaja mengisolasi Anda. Mengapa? Karena di dalam kesendirian itulah suara Sang Pencipta dapat terdengar paling jernih. Di dalam sunyi, Anda tidak lagi terdistraksi oleh pendapat orang lain, oleh ekspektasi palsu masyarakat, atau oleh topeng-topeng sosial yang meletihkan. Dalam kesendirian itulah Anda dipaksa untuk bertatap muka dengan ketakutan terbesarmu, mendengarkan luka-luka masa lalumu, dan menyembuhkannya satu persatu dengan kasih sayang dan pemahaman yang mendalam. Jangan pernah mengutuk masa-masa sunyi dalam hidupmu. Kesendirian adalah tempat lahirnya para nabi, para pemikir besar, para pejuang, dan para pemimpin sejati. Di dalam kesunyian malam, ketika seluruh dunia tertidur lelap, berdirilah tegak di hadapan Sang Pencipta. Biarkan air matamu mengalir jika memang harus mengalir, karena air mata yang jatuh dalam kepasrahan spiritual adalah pembersih karat-karat di dalam hati. Namun setelah air mata itu mengering, tegakkan dadamu kembali. Tarik napas dalam-dalam dan rasakan kekuatan Maha Kuasa mengalir di setiap hembusan napas dan detak jantungmu. Ingatlah bahwa Anda bukan sekadar daging dan tulang yang berjalan di atas bumi ini. Anda adalah jiwa yang abadi, sebuah percikan cahaya ilahi yang sedang menjalani pengalaman manusia. Tubuh Anda boleh lelah, pikiran Anda boleh teruji, namun jiwa di dalam diri Anda tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh ujian duniawi. Kekuatan yang ada di dalam diri Anda jauh lebih besar daripada masalah apapun yang sedang menghadang di depan mata Anda. Ketika seseorang memperlakukan Anda dengan buruk, ketika seseorang memfitnah, atau berusaha menjatuhkan karir dan bisnis Anda, jangan membalas mereka dengan kebencian yang sama. Jika Anda membalas kejahatan dengan kejahatan, Anda sedang menurunkan frekuensi jiwa Anda ke tingkat mereka. Anda sedang membiarkan mereka menang dengan menyertakan Anda dalam permainan rendah mereka. Sebaliknya, tataplah mereka dengan rasa kasihan yang mendalam.
Sebab orang yang bahagia dan damai di dalam jiwanya tidak akan pernah punya waktu atau keinginan untuk menyakiti orang lain. Orang yang menyakiti Anda adalah orang yang jiwanya sedang menjerit dalam kesakitan dan kegelapan yang amat sangat. Serahkan seluruh ketidakadilan itu kepada hukum keadilan ilahi yang maha sempurna. Tugas Anda bukanlah menjadi hakim bagi musuh-musuh Anda. Tugas Anda adalah tetap menjaga agar cahaya di dalam dada Anda tidak padam oleh rasa dendam. Memaafkan bukanlah tanda kelemahan. Memaafkan adalah tindakan kekuatan tertinggi. Ketika Anda memaafkan, Anda sedang melepaskan rantai gaib yang mengikat jiwa Anda dengan orang yang menyakiti Anda. Anda memutuskan untuk melangkah maju dengan ringan, meninggalkan sampah-sampah emosional yang tidak lagi berguna bagi masa depan Anda. Lihatlah perjalanan hidupmu ke belakang. Betapa banyaknya badai yang dulunya kamu pikir akan mengakhiri hidupmu, namun nyatanya hari ini kamu masih berdiri di sini. Kamu berhasil melewatinya. Kamu bertahan dari setiap patah hati, setiap pengkhianatan, setiap kegagalan finansial, dan setiap malam-malam gelap di mana kamu menangis sendirian tanpa ada satu orang pun yang tahu. Jika kamu bisa melewati semua badai masa lalu itu, apa yang membuatmu ragu bahwa kamu tidak bisa melewati ujian yang sedang kamu hadapi saat ini? Kekuatan yang telah menuntunmu melewati masa-masa kelam itu adalah kekuatan yang sama yang sedang membimbingmu hari ini. Ia tidak pernah meninggalkanku dan ia tidak akan pernah meninggalkanku. Ujian yang sedang kamu hadapi saat ini adalah pintu gerbang menuju versi dirimu yang paling dahsyat. Di sebalik pintu ujian ini, ada ketenangan yang tidak bisa tergoyahkan, ada kelimpahan yang mengalir tanpa henti, dan ada wibawa sejati yang membuat keberadaanmu menjadi berkah bagi ribuan jiwa lainnya. Mulai hari ini ubah caramu memandang masalah. Jangan lagi bertanya dengan nada meratap, "Mengapa ini harus terjadi padaku?" Sebaliknya berdirilah dengan tegak, tatap ke langit, dan katakan dengan penuh keberanian, "Apa yang sedang Sang Pencipta ajarkan melaluiku melalui peristiwa ini?" Ketika kamu mengubah sudut pandangmu dari seorang korban menjadi seorang pembelajar kehidupan, seluruh dinamika energimu akan berubah secara drastis. Kamu tidak lagi ditindas oleh keadaan, melainkan kamu sedang menguasai keadaan. Perhatikan juga bagaimana auramu memancar saat kamu mulai mengundurkan diri dari gosip, drama yang tidak penting, dan perdebatan kusir yang hanya menguras energi jiwa. Orang yang berwibawa tinggi tahu betul nilai dari energinya. Mereka tidak menginvestasikan waktu dan emosi mereka pada hal-hal yang tidak membawa pertumbuhan spiritual dan mental. Berbicaralah hanya ketika kata-katamu lebih indah daripada diam. Bergeraklah hanya ketika tindakanmu membawa manfaat dan kebenaran. Diammu harus menjadi sebuah tekanan yang disegani dan bicaramu harus menjadi petunjuk yang menginspirasi. Dunia saat ini sedang mengalami krisis jiwa-jiwa yang tangguh. Terlalu banyak manusia yang rapuh, mudah menyerah pada keadaan, dan menghamba pada validasi orang lain. Dunia merindukan sosok-sosok seperti Anda, jiwa-jiwa yang telah dibakar oleh cobaan hidup, namun tetap memiliki hati yang lembut untuk mencintai. Sosok yang memiliki ketegasan untuk memimpin, namun tetap rendah hati untuk bersujud. Anda adalah harapan itu. Jangan redupkan cahayamu hanya karena dunia belum siap melihat betapa terangnya Anda memancar. Jika saat ini Anda sedang berada di titik terendah dalam urusan finansial atau karier, dengarkan ini. Materi adalah konsekuensi dari energi. Ketika Anda fokus memperbaiki energi dalam diri Anda, ketika Anda membersihkan niat, memperkuat disiplin, mengasah keahlian, dan pasrah secara total kepada Sang Maha Pemberi Rezeki, maka pintu-pintu kelimpahan yang terkunci akan terbuka secara tak terduga. Jangan mengemis rezeki pada manusia. Peganglah prinsip ini. Kejarlah Sang Pemilik rezeki, maka rezeki itu sendiri yang akan berlari mengejarmu. Perbaiki hubunganmu dengan Sang Pencipta. Perbaiki caramu memperlakukan orang tuamu. Dan bersihkan hatimu dari dengki terhadap kesuksesan orang lain. Alam semesta ini sangat kaya dan tidak terbatas. Kesuksesan orang lain tidak mengurangi jatah rezekimu sedikit pun. Ketika Anda bisa tulus bergembira atas keberhasilan orang lain, Anda sedang mengirimkan sinyal ke alam semesta
bahwa Anda siap menerima keberkahan yang sama. Ingatlah pula akan pentingnya menjaga kesucian tubuh dan pikiranmu. Apa yang kamu masukkan ke dalam tubuhmu, apa yang kamu tonton setiap hari, musik yang kamu dengarkan, dan percakapan yang kamu ikuti, semuanya membentuk kualitas frekuensi rohanimu. Jangan biarkan pikiranmu menjadi tempat sampah bagi informasi-informasi negatif, ketakutan yang diciptakan media, dan konten-konten merendahkan yang merusak kesadaran jiwamu. Berikan nutrisi pada pikiranmu dengan ilmu yang tinggi, kitab-kitab kebijaksanaan dan perenungan yang mendalam. Dalam beberapa waktu ke depan, Anda akan menyaksikan sendiri perubahan besar dalam hidup Anda jika Anda berkomitmen untuk memegang teguh pesan ini. Orang-orang yang dulu meremehkan Anda akan tertegun melihat kebangkitan Anda. Mereka yang dulu meninggalkan Anda akan menyadari kekeliruan mereka. Namun Anda sudah berada jauh di depan, melangkah dengan kepastian dan kedamaian yang tak tergoyahkan. Bukan untuk kesombongan, melainkan sebagai kesaksian nyata bahwa jiwa yang bersandar penuh pada Tuhan tidak akan pernah bisa dihancurkan. Berdirilah, wahai saudara-saudaraku. Usap air matamu, perbaiki posisi dudukmu, tegakkan bahumu. Jadilah pribadi yang maskulin dalam ketahanan, anggun dalam tutur kata, dan dahsyat dalam karya. Kamu adalah ksatria spiritual yang diciptakan untuk era ini. Jangan biarkan godaan dangkal memalingkan pandanganmu dari takdir besarmu. Jadikan setiap rasa sakit sebagai bahan bakar, jadikan setiap godaan sebagai ujian kelas, dan jadikan setiap kesendirian sebagai tempat bertapa untuk mengumpulkan kekuatan. Matahari tidak pernah meminta izin pada malam untuk terbit. Ia terbit begitu saja dan mengikis seluruh kegelapan. Begitu pula dengan cahayamu. Terbitlah, bersinarlah, dan biarkan duniamu diubah oleh keberadaan jiwamu yang telah bangkit dan tidak lagi kenal takut. Semoga Sang Maha Kuasa menguatkan setiap langkahmu, menyucikan niat hatimu, melindungimu dari segala godaan yang merendahkan dan mengaruniakan kepadamu kewibawaan serta kedamaian sejati yang melampaui segala akal manusia. Melangkahlah dengan gagah. Takdir besarmu telah menunggumu di depan sana. Bagaimana menurutmu tentang alur dan penekanan dalam naskah spiritual ini? Jika kamu ingin menyesuaikan topik tertentu, seperti menambah fokus pada ketahanan mental, kepemimpinan, atau pembersihan energi, beritahu saya agar bisa kita poles kembali.